1. Ad hominem. Definisi ad hominem adalah sesat pikir yang menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Tujuannya mengalihkan perhatian dari topik utama dan menjatuhkan kredibilitas lawan tanpa menjawab isinya. Sering dipakai oleh politisi saat debat panas atau netizen saat kehabisan argumen. Contohnya hal ini terjadi ketika debat Cawapres 2024, saat itu Caimin bertanya perihal isu lingkungan hidup kepada Cawapres lainnya yaitu Gibran. Alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Gibran malah menjawab dengan menyerang Caimin yang menggunakan botol plastik dan mendapatkan contekan dari Tom Lembong. Jadi ad hominem bukan membantah datanya, tetapi malah menyerang latar belakang orangnya. Cara menghadapinya adalah tetap fokus pada isi argumen. Tanyakan mengenai substansi jawaban atas pertanyaan yang diberikan, bukan latar belakang siapa yang mengatakannya. 2. Strawman. Strawman adalah memelintir argumen lawan jadi versi yang lebih ekstrim, lalu menyerang versi yang dipelintir itu. Tujuannya adalah membuat argumen lawan terlihat konyol atau ekstrim, padahal itu bukan yang sebenarnya disampaikan. Sering dipakai saat debat publik, kampanye politik, bahkan diskusi media sosial. Contohnya ketika ada pihak akademisi yang bilang bahwa kita harus review ulang proyek IKN biar sesuai kebutuhan rakyat. Lalu malah dibalas dengan oh jadi kamu anti pembangunan dan gak mau negara maju? Padahal gak seperti itu maksudnya. Dia cuma minta ditinjau ulang, bukan menolak IKN dan pembangunan. Strawman itu bikin orang kelihatan ekstrim, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Cara menghadapi adalah dengan koreksi distorsi itu. Ulangi poin asli dengan jelas, bukan itu yang saya katakan. Maksud saya adalah dan seterusnya. 3. Appeal to ignorance atau argumentum ad ignorantiam. Definisi appeal to ignorance terjadi ketika seseorang menganggap sesuatu itu benar hanya karena belum ada bukti yang membuktikan hal tersebut salah, atau sebaliknya. Tujuannya mendapat dukungan tanpa bukti nyata, dengan memanfaatkan ketidaktahuan publik. Sering dipakai oleh orang yang menjual ide spekulatif, teori konspirasi, atau kebijakan tanpa data. Contohnya terjadi di awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ketika ada perbedaan data antara Ikatan Dokter Indonesia, IDI, dan Kementerian Kesehatan, Kemenkes, mengenai jumlah korban meninggal, Kemenkes hanya menghitung kematian pasien yang terkonfirmasi positif lewat tes PCR yaitu sejumlah 535 orang. Sedangkan IDI memasukkan pasien dalam pengawasan, PDP, yang meninggal yaitu sejumlah 1.000 orang. Kemenkes berargumen karena belum ada bukti positif tes PCR, berarti itu bukan kematian akibat COVID-19. Padahal, ketiadaan bukti tes bukan berarti pasien tersebut tidak meninggal karena COVID-19. Cara menghadapi adalah tanyakan apakah sudah dipastikan bahwa yang meninggal bukan akibat COVID-19? Ketiadaan bukti bukan bukti ketiadaan. 4. False dilemma atau false dikotomi. Definisi false dilemma adalah sesat pikir yang menyederhanakan pilihan menjadi dua opsi ekstrim, padahal ada banyak alternatif lain. Tujuannya untuk menyederhanakan masalah kompleks agar argumen terdengar mutlak. Biasa dipakai saat retorika kampanye, debat publik, bahkan iklan. Contoh misalnya ketika muncul narasi menyederhanakan kritik terhadap RUU TNI. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa, jika kamu menolak RUU TNI, berarti kamu tidak cinta tanah air. Atau yang menentang RUU ini pasti anti-TNI. Padahal, menolak RUU TNI bukan berarti menentang TNI atau bahkan menentang nasionalisme. Banyak pihak yang khawatir bahwa RUU ini dapat mengembalikan dui fungsi ABRI dan melemahkan supremasi sipil. Narasi ini menganggap hanya ada dua pilihan ekstrim. Padahal ada banyak cara untuk bersikap nasionalisme dan mendukung TNI tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Cara menghadapinya adalah tolak premis sempitnya. Bilang ini bukan soal pro atau anti, tapi soal bagaimana caranya kita membenahi. 5. Slippery slope. Definisi slippery slope adalah kesalahan berpikir yang mengasumsikan bahwa suatu tindakan kecil akan secara otomatis mengarah pada serangkaian kejadian negatif yang lebih besar, tanpa bukti yang kuat. Tujuannya adalah menakut-nakuti agar orang tidak mendukung perubahan, walaupun perubahan itu masuk akal. Sering dipakai oleh kelompok yang resisten terhadap perubahan, atau ingin status quo dipertahankan. Contohnya waktu pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan PSBB untuk membatasi aktivitas masyarakat demi mencegah penyebaran virus. Namun, muncul suara-suara yang bilang kalau pemerintah bisa batasi kita keluar rumah, nanti bisa saja mereka atur segalanya, termasuk tidur, makan, bahkan cara hidup kita. Pernyataan seperti ini mengasumsikan bahwa satu kebijakan darurat otomatis akan mengarah ke rezim otoriter. Walaupun pada waktu itu kebijakan PSBB punya banyak kelemahan, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ini langkah menuju kontrol total dari pemerintah. Cara menghadapinya adalah tanya apa bukti bahwa langkah kecil ini pasti akan mengarah ke skenario ekstrim itu? Kita perlu menilai tiap kebijakan berdasarkan konteks dan data, bukan ketakutan. 6. Circular reasoning atau begging the question. Circular reasoning adalah sesat pikir di mana argumen berputar-putar, kesimpulannya dianggap benar karena alasan yang juga belum terbukti, atau malah sama dengan kesimpulannya.
Tujuannya membuat argumen terdengar meyakinkan tanpa benar-benar memberi alasan logis. Sering muncul dalam iklan, argumen religius, dan debat politik, terutama saat seseorang ingin terlihat yakin tanpa harus membuktikan sesuatu. Contohnya saat seorang pejabat yang bilang bahwa RUU ini penting karena pemerintah sudah merancangnya dengan matang. Lalu saat ditanya kenapa dianggap matang, maka hanya dijawab ya karena ini rancangan pemerintah, pasti matang. Argumen ini muter di tempat. Tidak ada bukti bahwa isi RUU-nya sudah dikaji dengan matang, hanya mengandalkan asumsi bahwa jika disusun pemerintah hasilnya sudah pasti akan matang. Cara menghadapinya adalah ajukan pertanyaan lanjutan mengapa RUU ini matang? Apa bukti nyatanya? Jangan puas dengan jawaban yang cuma berputar. 7. Hasty generalization. Definisi hasty generalization adalah menarik kesimpulan umum berdasarkan bukti yang sangat terbatas atau tidak representatif. Tujuannya untuk memperkuat argumen dengan cepat, biasanya dengan menciptakan stereotip atau kesan umum dari satu atau dua contoh. Biasa muncul dalam komentar netizen, debat informal, atau media yang ingin menggiring opini publik. Contoh kasus misalnya setelah menjumpai satu oknum polisi yang melakukan pungli, seseorang langsung bilang, semua polisi itu pasti korupsi. Padahal, mungkin itu hanya oknum. Walaupun oknumnya satu batalion. Cara menghadapinya adalah minta data lebih luas. Tanyakan, apakah itu kejadian umum? Atau hanya 1-2 kasus? Jangan langsung percaya kesimpulan besar dari contoh kecil. 8. Red herring. Red herring adalah taktik untuk mengalihkan perhatian dari isu utama dengan membahas hal lain yang tampaknya relevan, tapi sebenarnya tidak nyambung. Tujuannya untuk menghindari pertanyaan sulit, membelokkan arah diskusi, atau menyamarkan kelemahan dalam argumen. Sering digunakan dalam debat politik, talk show, bahkan percakapan sehari-hari saat seseorang tidak ingin mengakui kesalahan atau menjawab langsung. Contoh kasusnya ketika seseorang ditanya soal keterlambatan proyek pemerintah, ia malah menjawab proyek ini demi kepentingan bangsa, jangan terlalu banyak kritik. Lebih baik kita dukung demi masa depan anak cucu. Padahal, yang ditanya adalah keterlambatan, bukan niat baiknya. Cara menghadapinya adalah fokus kembali ke topik awal. Katakan itu mungkin benar, tapi yang saya tanyakan tadi adalah dan seterusnya untuk meluruskan arah diskusi. 9. Appeal to authority atau argumentum ad verecundiam. Definisi appeal to authority terjadi ketika seseorang menganggap sebuah argumen benar hanya karena diucapkan oleh orang yang punya popularitas atau nama besar, meskipun orang itu bukan ahli di bidang tersebut. Tujuannya memberi kesan kredibilitas tanpa harus menjelaskan argumennya sendiri. Sering dipakai untuk iklan, kampanye politik, atau debat publik yang ingin membangun kepercayaan cepat lewat figur populer. Contoh kasus misalnya, sebuah produk kesehatan mengklaim artis A memakai produk ini dan sehat terus, berarti produk ini pasti bagus. Padahal artis bukan dokter atau ahli gizi. Popularitas tidak sama dengan keahlian. Cara menghadapinya adalah tanya apakah orang ini punya kompetensi di bidang tersebut. Cek fakta atau studi ilmiah, bukan hanya siapa yang memberikan pernyataan tersebut. 10. Appeal to emotion. Definisi appeal to emotion adalah ketika argumen dibuat bukan untuk menyampaikan fakta atau logika, tapi untuk menggugah emosi, seperti rasa takut, sedih, marah, atau bangga. Tujuannya mempengaruhi keputusan atau opini dengan emosi, bukan bukti. Biasanya digunakan untuk membuat orang setuju tanpa berpikir panjang. Sering dipakai untuk iklan, propaganda, politisi, bahkan aktivis sosial. Contoh kasusnya saat kampanye, ada yang bilang kalau kamu nggak memilih calon ini, berarti kamu nggak peduli nasib rakyat kecil. Padahal, memilih calon bukan soal emosi, tapi soal program, rekam jejak, dan solusi. Cara menghadapinya adalah sadari bahwa perasaan kita sedang dimainkan. Ambil jarak sejenak, lalu cek kembali faktanya. Keputusan terbaik datang dari pikiran jernih, bukan emosi semata. 11. Post hoc ergo propter hoc. Post hoc ergo propter hoc artinya adalah setelah ini, maka karena ini. Ini adalah kekeliruan logika yang menganggap dua peristiwa yang terjadi berurutan pasti memiliki hubungan sebab akibat. Padahal, urutan waktu bukan bukti hubungan sebab akibat. Tujuannya adalah meyakinkan bahwa suatu tindakan atau peristiwa adalah penyebab langsung dari hal lain, walaupun tidak ada bukti kausalitas. Sering dipakai oleh orang yang ingin mencari kambing hitam atau klaim keberhasilan tanpa data jelas, termasuk politisi, marketing produk, hingga opini media. Contoh kasus misalnya ada presiden yang bilang sejak saya jadi presiden, ekonomi langsung naik. Padahal bisa jadi ekonomi naik karena faktor global, atau kebijakan pemimpin sebelumnya. Cara menghadapinya adalah tanya apakah ada bukti bahwa tindakan itu benar-benar menyebabkan hasil itu? Cek variabel lain dan data pendukungnya. 12. To quoque atau you also.
Definisi to quoque adalah membalas kritik dengan menunjukkan bahwa si pengkritik juga melakukan hal yang sama. Bukannya menjawab kritik, justru menyerang balik. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian dari isu sebenarnya dan melemahkan kredibilitas lawan dengan tuduhan kemunafikan. Sering dipakai dalam debat politik, konflik pribadi, dan perdebatan moral. Contoh kasus misal politisi dari partai A dikritik karena korupsi oleh politisi dari partai B. Alih-alih menjawab kritik, dia malah menjawab, "Loh, partai kamu juga banyak yang korup, kok mengkritik saya?" Sehingga itu tidak menjawab kritikan aslinya. Cara menghadapinya adalah fokuskan kembali pada topik awal. Katakan meskipun orang lain juga bersalah, itu tidak menghapus kesalahanmu. 13. No True Scotsman. Definisi No True Scotsman adalah sesat pikir yang mengubah definisi sebuah kelompok untuk menolak contoh yang bertentangan, dengan menyatakan bahwa mereka bukan contoh sejati. Tujuannya adalah menjaga klaim tetap benar dengan menyingkirkan contoh yang bertentangan secara semena-mena. Sering dipakai oleh kelompok ideologis, fans fanatik, atau siapapun yang tidak ingin citranya tercoreng. Contoh kasus misalnya seorang pejabat mengatakan bahwa saya yakin semua pejabat dari kader sejati partai politik kami tidak akan korup. Lalu ketika ada kader yang korup, dia tinggal bilang, berarti dia bukan kader sejati partai kami. Ini tidak menjawab fakta korupsinya, hanya memelintir definisi. Cara menghadapinya adalah tanyakan siapa yang menentukan siapa yang sejati? Apa kriterianya? Apa tidak seharusnya fakta itu digunakan untuk mengevaluasi ulang klaim awal? 14. Texas Sharpshooter. Texas Sharpshooter terjadi saat seseorang memilih data yang mendukung kesimpulan mereka, lalu mengabaikan data yang bertentangan. Seperti penembak yang menggambar target setelah menembak, agar seolah-olah tembakannya akurat. Tujuannya adalah membuat klaim tampak valid dengan menyeleksi bukti secara sepihak. Sering digunakan oleh orang yang menjual teori konspirasi, promosi produk kesehatan, atau propaganda politik. Contoh kasusnya misal sebuah kota menerapkan kebijakan unik. Setelah itu, angka pengangguran turun 0,5%. Pemerintah langsung klaim ini bukti kebijakan kami berhasil. Padahal di kota lain, tanpa kebijakan itu, pengangguran juga turun lebih besar karena faktor nasional. Cara menghadapi adalah dengan melihat data secara menyeluruh. Tanyakan apakah ada konteks lain? Apakah ada data yang bertentangan yang tidak ditampilkan? 15. Moving the goalposts. Definisi moving the goalposts adalah mengubah standar pembuktian setelah argumen telah dijawab, agar lawan tidak pernah bisa menang. Tujuannya untuk menjaga posisi dengan terus menaikkan ekspektasi dan menolak untuk puas dengan jawaban atau bukti apapun. Sering dipakai oleh debaters yang tidak ingin kalah, penyangkal sains, atau orang yang tidak jujur dalam diskusi. Contoh kasusnya adalah misal ada warga yang menyampaikan, tunjukkan bukti bahwa dana bansos sudah disalurkan. Ketika bukti foto dan laporan telah ditunjukkan maka mereka membalas, itu belum cukup. Mana bukti bahwa itu sampai langsung ke orang yang butuh? Lalu ditunjukkan juga. Lalu dijawab tapi pasti ada yang gak kebagian, kan? Standar terus berubah. Cara menghadapinya adalah tegaskan batas diskusi, kita sudah sepakati ini kriteria buktinya. Jangan ubah aturan di tengah jalan. 16. Appeal to emotion. Definisinya adalah sesat pikir saat seseorang membujuk dengan emosi, bukan logika. Alih-alih kasih bukti, dia mainkan rasa takut, marah, sedih, atau bangga kita. Tujuannya membuat kita setuju tanpa berpikir rasional. Biasanya untuk memengaruhi cepat lewat perasaan. Sering dipakai oleh politisi, iklan, aktivis, bahkan media. Contohnya bayangkan seorang calon kepala daerah yang berkata, kalau saya tidak terpilih, maka anak-anak kita akan tumbuh dalam ketakutan, tanpa harapan, dan masa depan mereka hancur. Apakah itu yang Anda inginkan untuk generasi kita? Padahal nggak ada bukti logis, semua cuma main emosi. Cara menghadapinya adalah tanya apa buktinya? Lawan dengan logika dan data, bukan perasaan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.